Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil Amin. karena kita malam hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemauan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Kalian harusnya bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat tersebut. Banyak teman-teman kalian yang harusnya mengaji tapi mereka masih nonton game, nonton YouTube atau lain sebagainya yang tidak bermanfaat, kecuali yang bermanfaat. Tapi kita bersyukur kalian bisa ikut pengajian supaya menambah ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, bersyukur juga kita diberikan sehat walafiat. Kita doakan juga saudara-saudara kita, keluarga yang sedang sakit diberikan kesehatan. Amin. Baik, Abi malam hari ini akan menyampaikan beberapa penyakit hati yang harusnya dibersihkan dalam diri kita, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Al-insanu makanul khoto, manusia tempatnya salah dan lupa, gitu ya. Oleh karena itu, penyakit yang menyebabkan seseorang berbuat dosa harus dihilangkan. Sumber penyakit itu tempatnya ada di dalam hati kalian, ya. Maka hati ini harus dijaga. Lisan supaya berkata yang baik, hatinya harus diperbaiki. Telinga supaya mendengarkannya yang baik-baik, hatinya harus diperbaiki. Mata supaya tidak melihat maksiat, hatinya harus diperbaiki, dan semuanya. Oleh karena itu, di sini dijelaskan oleh Imam Abu Lais. Beliau mengatakan alamatul khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'a, bahwa ciri-ciri seseorang yang takut kepada Allah itu bisa dilihat fi sab'ati asya'a, kepada 7 hal, 7 ciri, ya. Kalau 7 hal ini ada di dalam diri kalian, tandanya kalian takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti ciri orang bertakwa. Ya. Dan kata dalilnya gimana? Atar innama ya jam ya, siapa yang tahu dalilnya? Sesungguhnya yang paling takut di antara kalian adalah para ulama. Bentar, tidak tahu Dalilnya itu apa? Innama yakhshallah min ibadil ulama. Masa langsung lupa. Sungguh yang paling takut di antara kalian, di antara hamba-hambaku, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi secara makna belum tentu ulama kiai itu dia termasuk orang yang takut kepada Allah, belum tentu, ya. Oleh sebabnya kalian kalau takut kepada Allah berarti kalian pun ulama, karena takut kepada Allah secara maknawi. Ngerti ya? Maka diantaranya dilihat pertama dari lisan. Lisan kita harus dijaga agar kita takut kepada Allah. Fayamna'uhu minal kadhib. Harus
dilarang, dicegah lisan kita ini untuk berkata bohong. Jadi dicegah lisannya supaya tidak berkata-kata bohong. Siapa yang pernah bohong di sini? 1, 2, 3, 4, baru semua. Ya, kalau pertanyaannya siapa yang pernah bohong, pasti kita semua pernah berbohong. Tetapi kalau keseringan bohong nggak boleh. Ya, keseringan bohong tidak. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hambanya untuk melakukan kebaikan, terutama ketakwaan kepada Allah, maka salah satunya janganlah berkata dusta. Sebagaimana kata Nabi bahwa bohong itu ciri daripada munafik. Apa katanya? Siapa yang tahu hadisnya? Ayatul Munafiqin salasun idza kadzaba wa idza akhlafa wa idza tumina khana. Ida, yang pertama ayatul munafiqina salasun, 3. Ciri yang pertama apa? Ida, bahasa Arabnya tadi apa? Idza hadatsa kadzaba. Ida haddasa Kadzaba. kadzaba. Kalau bermuhadasah, bercakap-cakap, berbicara, maka dia berbohong. Hati-hati nih. Kalau orang yang keseringan bohong, ciri orang munafik. Nanti harus berkata jujur. Tapi kalau jujurnya nanti membuat sakit hati, gimana Bi? Misalnya Maul bilang ke Atar, Tar, ini Maul bilang ke Atar. Kata Maul, Tar, saya jelek apa ganteng? Misalnya. Terus Atar jujur, jelek. Sakit hati nggak? Hati. Terus harusnya gimana Bi? Ya bilang aja ganteng. Ya kan? Ganteng. Kan ganteng itu menurut Atar nggak ganteng, menurut Intan ganteng. Ya kan? Menurut Intan jelek, menurut Adiba ganteng. Ya kan? Jadi ganteng itu relatif. Tergantung. Ngerti ya? Jadi jangan juga terlalu jujur. Maksud terlalu jujur itu malah nanti membuat sakit hati orang lain. Ngerti ya? Oke. Kemudian ghibah. Pertama, lisan kita dicegah untuk berkata dusta, berkata bohong. Yang kedua, ghibah, membicarakan aib orang lain. Boleh. Kalau membicarakan orang lain kebenarannya, keunggulannya, keistimewaannya, boleh apa tidak? Boleh. Namanya memuji. Misalnya Awil pinter ngaji, maka dipuji sama Maul, Awil tuh pinter ngaji. Dipuji. Nah, itu untuk memotivasi. Tapi harus jangan lupa ditambahin misalnya kata-kata subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Puji dulu Allah, baru puji manusianya. Jadi pinternya itu tetap karena Allah. Begitu ya, paham? Amin. Ya. Jadi itu membicarakan seseorang kebaikannya namanya memuji. Tapi ingat, tidak boleh memuji orang lain berlebih-lebihan. Bahkan kalau memuji di depan orangnya tersebut, memujinya misalnya di depan orangnya, kamu hebat banget. Kamu kayaknya nggak ada orang pintar lagi di sini, Maul doang. Nah, itu nggak boleh. Khawatir Maulnya jadi jadi sombong. Ya, ngerti? Jadi memuji itu untuk memotivasi orang lain. Pernah nggak orang tua kalian ngebanding-bandingin? Misalnya, tuh kayak Atar tuh orang mah pinter, kamu nih. Nah, pernah nggak gitu?
Mungkin maksud orang tua sebenarnya bagus, baik, supaya kaliannya pinter, supaya kaliannya bagus. Walaupun caranya juga tidak boleh terlalu misalnya membanding-bandingkan. Tapi kalau untuk memotivasi anak itu harus dicari caranya supaya anak tidak merasa dan kalian tidak minder. Ya. Oke. Yang kedua, ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak melakukannya. Ulangi. Kalau tadi membicarakan kebaikan dan orang lain itu memang benar membicarakan Awil pinter, tapi emang Awilnya pintar, itu namanya memuji. Yang kedua, membicarakan kebaikan, keburukan dan orang itu sebenarnya nggak buruk. Ngerti nggak maksudnya? Membicarakan keburukan orang lainnya enggak, berarti namanya apa? Fitnah. Kayak Maul ngajinya mangap aja, berarti apa itu kan? Tapi Maul yang enggak lagi serius, berarti apa namanya? Fitnah. Membicarakan keburukan yang orang lain itu tidak memiliki sifat tersebut, maka namanya fitnah. Apa dalil fitnah? Apa bilangnya Allah dalam Al-Quran? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gimana ini kok nggak pada hafal? Gajah hafalin. Kalau Abi bilang dalil ini apa? Hafalin. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Kenapa lebih kejam dari pembunuhan? Kalau orang bunuh orang, bagus apa tidak? Enggak bagus. Itu dosa. Tapi kalau bunuh satu orang, selesai mati. Tapi kalau mau fitnah, berapa orang yang mati? Misalnya difitnah, Pak Am, ini anak Pak Am nih di kelasnya kencing berdiri, kencingnya di atas meja, nggak di kamar mandi, misalnya begitu, difitnah. Bapaknya kaget nggak? Kaget. Marah nggak? Marah. Akhirnya pukulin katanya. Mamahnya dengar kaget nggak? Kaget, dipukulin juga, ya kan? Akhirnya banyak keributan. Jadi dampak buruknya banyak. Yaitu hati-hati dengan fitnah. Maka kalian ingetin kata Abi, jangan suka fitnah. Apa sih fitnah itu? Kayak wadul. Tahu wadul? Tahu. Kalau ada teman kalian yang misalnya teman kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, ditegur aja langsung. Ditegurlah langsung. Nggak boleh, jangan kayak gitu. Jangan kamu cerita ke guru, cerita ke orang tua, cerita ke mana lagi, cerita di medsos, enggak, jangan. Tegur dulu oleh kalian. Nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Kalau besoknya masih gitu lagi, baru cerita ke guru, biar guru itu yang ngingetin. Kalau sama guru juga nggak ini, ya kamu jangan ikut-ikutan. Ngerti? Yang penting udah ceritain sama guru. Jangan suka wadulan, akhirnya jadi fitnah. Paham? Nih. Terus tadi apa? Membicarakan kebaikan orang lain yang orang itu baik, namanya memuji. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain yang orang itu baik, namanya fitnah. Yang ketiga, membicarakan keburukan yang orang itu buruk, namanya ghibah. Tinggal misal ada orang yang suka nyuri pulpen, buruk apa tidak? Buruk. Terus keburukan itu diceritain sama temennya. Tahu nggak? Astar itu suka nyolong pulpen. Masa sih? Iya. Keburukan diceritakan. Tapi memang kenyataannya benar, Atar itu suka nyuri pulpen. Nah, itu namanya apa? Ghibah.
membicarakan keburukan orang lain yang memang dia melakukan. Tidak boleh. Terus harusnya gimana? Yang tadi Abi bilang, tegur aja langsung. Ngerti? Ya. Terus yang terakhir, membicarakan kebaikan yang orang lain itu buruk sebenarnya, tapi yang diomongin kebaikannya. Contoh, Atar itu misalnya suka mencuri. Sama Awil diceritainnya, kata Maul, Atar itu suka nyuri ya? Enggak, dia orangnya baik, pinter, terus suka bagi-bagi uang. Mana mungkin dia nyuri? Enggak mungkin. Nah, kalau begitu apa? Jadi membicarakan kebaikan orang lain yang sebenarnya dia buruk. Nah, ini bisa dilakukan dalam rangka untuk apa, Bi? Untuk mengingatkan, nyindir supaya dia jangan melakukan lagi perbuatan buruk tersebut. Paham? Amin. Ya, mungkin itu saja karena sudah mendekati waktu Isya. Pelajaran yang pertama adalah menjaga lisan kita agar terbebas dari dusta atau bohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah tadi ada 4 mengertinya. Wan namimah, adu domba. Tahu adu domba? Bukan ngadu kambing, bukan. Adu domba itu misalnya Ijul sama Maul temenan. Atar datang pengen temenan sama Ijul, Ijulnya nggak mau. Akhirnya Atar mengadu domba antara Maul dengan Ijul supaya nggak temenan. Bilang ke Maul, Tul, kamu tahu nggak? Ijul itu katanya benci sama kamu. Tuh, Atar datang juga ke Ijul, Jul, tahu nggak? Maul itu katanya benci sama kamu. Nah, padahal enggak. Akhirnya berantem berdua. Namanya mengadu domba. Nggak boleh. Wal buhtan. Nah, ini yang 3, menjaga lisan. Ucapan yang sia-sia, buhtan, ucapan sia-sia, nggak boleh ngomong. Nih dengerin Nabi. Misalnya ada teman kamu nakal, anjing, nggak boleh. Sering itu kan? Terus bilang goblok, nggak boleh. Ucapan sia-sia, nggak boleh. Terus apa lagi? Ucapan-ucapan yang menghina. Nah, di Banten tuh ucapan-ucapan yang itu nggak bagus. Misalnya jancuk, itu nggak boleh. Kalau di daerah lain mungkin masih sopan. Di Banten nggak boleh. Ya, di Banten tidak boleh. Misal sama temen keinjak, sialan jancuk, nggak boleh. Ngerti? Itu namanya ucapan yang sia. Kalau kaget, kesandung, ucapkan kata astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, zikir. Nanti dibandingkan melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, itu pelajarannya agar lisannya dijaga dari apa tadi yang harus dijaga? Jangan berkata Yang kedua, ghibah, membicara. Yang 4 tadi. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, berbicara yang sia-sia. Yo, Princess, ngobrol di ini lagi sama Abi ditunjuk. Oke. Itu saja, terima kasih. Nanti kita pindah ke tempat saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.